Gunung Ijen seperti manusia. Lapisan demi lapisannya mengeluarkan cerita. Dari ketinggian 2.400 meter, inilah rumah bagi pemburu bongkah belerang. Kawah yang menganga, asap pekat mengepungnya. Ada angin, sulfur, api biru, dan juga debu mengendap dalam nyanyi mereka. Malam masih pekat, udara dingin menusuk tulang. Lelap seakan masih erat memeluk tubuh-tubuh yang kelelahan. Namun tidak dengan Mistari. Dini hari adalah waktunya untuk bangun, bergegas mencari rupiah. Hanya 3, Mbak. 4 sama... Sang istri tekun memenuhi kebutuhan Mistari. 2 bungkus nasi siap dibawa untuk menemani hari panjang suaminya. Mistari telah puluhan tahun menjadi penambang belerang. Bukan waktu yang sebentar. Dari bongkahan sulfur inilah, Mistari mampu menghidupi istri dan kedua anaknya. Pelan namun pasti, ia pun bisa membangun rumah sederhana ini dari hasil memikul belerang. Usia yang telah lebih dari setengah abad tak membuat tenaga Mistari melemah. Langkah kakinya masih sigap menapak lereng Ijen. Jalanan menanjak dan kereta dorong inilah yang menjadi teman hidupnya sehari-hari. Sapuan pertama matahari di Pulau Jawa tumpah ke tubir kawah Ijen. Ratusan penambang sudah ramai berjibaku dengan pikulan dan linggis di tengah kepulan asap tebal sulfur yang membubung. Saja 92. Kalau pertama nambang sekitar umur 17 saya sudah belajar mikul. Oh, iya. Kenapa pada saat itu memutuskan untuk menjadi penambang? Karena orang tua saya itu susah, tidak bisa misalnya pekerjaan tuh kurang gitu. Jadi saya itu terpaksa ikut kerja. Bisa ceritain nggak dulu itu seperti apa perjuangannya untuk nambang? Awal-awal masih susah. Ya kan dulu pertanian itu rusak semua, Pak. Jadi musim tikus dan kresek. Padi itu tidak ada yang orang panen, padi itu tidak ada gitu. Jadi kebanyakan itu ngangkut belerang.
asalnya itu. Tak ada kata lelah demi rupiah. Tak ada istilah menyerah demi mencari nafkah. Keadaan musim cuaca buruk, hujan mendung, dia nggak akan menambang. Gas terkonsentrasi, tidak terurai, akhirnya di situ gas sigar itu lebih berat. Kalau ada matahari, gas terurai. Makanya kalau ada angin tenang pun itu juga membahayakan. Nah ini kalau misalnya dia terus-menerus mengisap sulfur, akhirnya lama-lama filinya itu akan berubah gitu, hasilnya akan gundul lah itunya, rambut-rambut yang ada di bronkusnya itu. Terus kemudian juga kalau misalnya sampai partikel itu masuk ke dalam parunya, maka alveoli itu gelembung-gelembung udara ya yang ada di dalam paru itu juga akan mengalami kerusakan. Alam kadang tak bisa ditebak. Mistari dan para penambang lainnya terlatih jeli membaca tanda bahaya di sekitar mereka. Nah, ijen sendiri tadi itu mempunyai ciri khasnya adalah tulisannya beatik mempunyai sifat efusif, artinya gas yang didominasi oleh gas termal. Sampai sejauh ini ijen tercatat dalam sejarah masih tulisannya beatik dengan punya sifat efusif. Karena di situ apa yang membahayakan bagi ada penambang dan bantaran sungai, karena di situ ada bantaran sungai untuk wilayah Bondowoso, masyarakat sekitar adalah di dekat bantaran sungai. Walaupun ijen ini beatik, tapi kalau airnya meluap sampai melebihi air dam, itu misalnya taruhlah yang separuh aja, 32, yang 15 juta meter kubik, itu pun dengan jarak luncur 6 sampai penduduk itu dengan jarak 15 kilo, dengan kemiringan 60 derajat, hanya butuh waktu sampai ke penduduk itu butuh waktu cuma 15 menit. Dalam 2 dekade terakhir, Ijen telah mengalami 2 kali peningkatan aktivitas, yakni pada 2001 dan 2011. Nyatanya, ancaman batuk dari gunung berapi ini tak sedikit pun menciutkan nyali para penambang untuk terus mendulang belerang. Indonesia, negara yang dilingkari jalur gempa paling aktif, cincin api Pasifik. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif dan juga menjadi pertemuan 3 lempeng benua, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Di atas bumi Nusantara ini, gunung berapi tak hanya soal geologi maupun geofisika semata. Gunung api telah membawa penghidupan bagi banyak orang, termasuk Ijen. Suara linggis para penambang sesekali beradu dengan suara batuk mereka. Asap ini terlalu mencekat bagi saya, namun tidak bagi para penambang. Mereka sudah sangat terbiasa, atau mungkin tubuh mereka telah membiasakan diri dengan kondisi ini. Entahlah, perjalanan panjang sang penambang belum berakhir. Puluhan kilogram bongkahan ini harus mereka pikul hingga ke bibir kawah di atas sana. Beban yang sangat berat, bahkan lebih berat
dibanding tubuh mereka sendiri. Ada punuk, tambah besar dagingnya itu. Itu karena apa, Pak? Karena tertindas berat-berat itu, Pak. Kalau udah terlalu berat kan enggak. Selain punuk, apa? Kayak kapal atau gimana? Iya, kapal gitu, bisa hitam. Bapak ada? Enggak Bekas? ada. Enggak ada. Nggak ada, tapi itu kayaknya ada. Cuma munuk aja. Menaiki tebing berbatu dan berpasir jelas tak mudah. Bunyi mengerit sesekali muncul, petanda pundak dan kayu pikul saling beradu. Dan lihat saja, pundak-pundak ini berpunuk bahkan kapalan karena terlalu berat mengangkat beban. Agar pulang dengan hasil lumayan, setidaknya mereka harus naik turun tebing 2-3 kali. Nah, ini kan rata-rata semua bawa turunnya pakai kereta ya, atau orang Iya. bisa bilang troli gitu ya. Pakai troli. Ini sudah berapa tahun orang-orang di sini atau penambang di sini pakai troli, Pak? Kira-kira baru 2 tahun. Ini kenapa mesti dipecah-pecah sih, Pak? Biar enggak di karung itu enggak besar-besar. Oh iya, jadi memang Karena- semua masuk karung ya, lebih Iya, gampang ya, lebih gitu. gampang. Asapnya. Ini trolinya saya tadi lihat nggak cuma dibuat ngangkut belerang ya, tapi kalau Iya. misalnya turis Ikut ya boleh. Gitu. boleh. Tarifnya berapa? 200 kalau di sini. Kalau di sini 200 itu dari atas ke bawah. Dari atas sampai itu parkir. Oh mobil gitu. itu, ya. Jadi lumayan ya, Pak. Jadi Ya. kalau ada turis nggak usah cari belerang gitu. Enggak usah udah. Udah dapat langsung 200 Langsung ribu. Oke. 200 ribu. Jadi memang Iya. kenapa salah satunya warga di sekitar Kawah Ijen ini memang cukup lama menekuni pekerjaan sebagai penambang. Ini salah satunya memang cukup instan. Jadi mereka tinggal ngambil dan mereka bisa pulang langsung bawa uang. Iya. Ya, Pak ya. Ratusan kilogram bongkahan belerang harus segera meluncur ke penimbangan di Paltuding yang berjarak 3 km menuruni lereng pegunungan Ijen. Kini, kondisi jalan jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Hampir 200 kepala keluarga dari 8 desa mengandalkan hidup dari penambang. Selain menjadi pintu masuk pendakian Kawah Ijen, Paltuding menjadi pusat penimbangan belerang. 6 hari dalam seminggu, pos penimbangan ini tak pernah sepi. Pagi hingga sore, ratusan penambang mengantre lembaran rupiah dari pengepul belerang. Seminggu kalau ndak libur ya bisa dapat 1 juta. Para penambang belerang menyalurkan belerang mereka langsung kepada pabrik pengolahan belerang. Tak ada yang lebih menjanjikan selain bekerja dan langsung pulang membawa uang. Inilah yang membuat para penambang setia menjalani pekerjaan mereka hingga puluhan tahun. Selamat siang, Pak Wiono. Satu kali 925 kilo. Kalau 2 kali 1025. Puluhan ton bongkahan belerang ini akan segera diproses menjadi kepingan belerang murni. Produksi kepingan belerang dari Ijen pun mampu memenuhi kebutuhan berbagai jenis industri di Pulau Jawa.
Uap panas sulfur terus mengepul dari tungku-tungku kayu bakar ini. Bertonton bongkahan belerang melebur, mengaliri selembar papan seng menuju bak penampungan. Disinilah bongkahan belerang ijen berubah rupa. Dari masaknya ada 3 tahapan, tiga saringan ya. Ya 3 saringan itu akhirnya nanti menghasilkan belerang yang murni gitu. Untuk mendapatkan belerang murni, penyaringan harus dilakukan dengan menggunakan kain. Penggunaan kawat kasa maupun logam sebagai penyaring justru tidak akan tahan lama. Kebanyakan yang pesan belerang itu dari perusahaan gula. Untuk pemutihnya katanya untuk membuat gula menjadi putih gitu. Yang di sini yang pesan hanya pabrik gula. Mungkin dari perusahaan lain, mungkin dari kosmetik atau dari obat-obatan gitu. Kepingan belerang dibuat dengan mengguyur belerang cair di permukaan lantai. Hanya berselang 2 hingga 3 menit, belerang cair akan mengeras. Keping belerang siap dikemas dan didistribusikan ke berbagai industri pengolahan. Tercatat ada 6 provinsi di tanah air yang menyimpan potensi tambang belerang, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku. Pabrik ini memproduksi sekitar 400 ton keping belerang per bulan. Analisis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan nilai ini hanya sekitar 20% dari potensi yang sesungguhnya disediakan oleh alam. Meski begitu, produksi belerang ijen ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Ya, kawah ijen memang tak pernah sepi. Siang penuh penambang, malam menjadi arena turis bertualang. Menikmati pemandangan menakjubkan, Blue Fire atau sebagian lain menyebut Blue Flame adalah tujuan ratusan turis menyusuri lereng ijen. Termasuk saya. The top is 2400, isn't it? Jarak dari pos pemberangkatan sampai dengan tempat melihat Blue Flare itu sekitar 3 km. Saya sudah menempuh setengah perjalanan. Cuaca ya lumayan, tapi memang kabut cukup tebal. Jadi jarak pandang saya sangat terbatas, antara 3 sampai 5 meter saja. Tapi bicara soal keindahan dari pendar biru atau Blue Flare-nya di Kawah Ijen ini memang luar biasa. Saya sempat bertanya dengan salah satu petugas dari Taman Wisata Alam di sini, yang menyatakan bahwa pada hari-hari biasa saja itu pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara itu mencapai 100 orang. Itu bisa naik 3 kali lipat pada saat musim liburan. Jadi luar biasa. Kabut cukup tebal menyelimuti lereng ijen malam ini. Langit pun nampak suram. Hanya pendar lampu kepala para pendaki yang samar-samar terlihat dari kejauhan. Pendakian masih beberapa kilometer lagi.
Dan sisa perjalanan akhirnya usai. Dari jauh, api biru berpendar, memecah pekatnya malam. Indah, sungguh indah. Pendar ini seolah menarik mata untuk menatap lebih dekat. Tentu saja, butuh tenaga ekstra untuk melihatnya. Kami harus kembali menuruni tebing dalam gelap dan mengantre bersama ratusan turis lain. Kelelahan sepanjang 3 km akhirnya terbayar dengan langsung melihat Blue Flame ini. Hanya ada 2 di dunia dan salah satunya ada di Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Sebagai orang Indonesia, saya cukup bangga. Kita memiliki pemandangan yang menakjubkan seperti ini. Tapi memang ini yang menarik ya. Banyak pendaki, para penjelajah ingin mencari sensasi berada di dekat kawah. Bagus memang di satu sisi, tapi juga sebenarnya beresiko. Kenapa? Karena asap sulfurnya luar biasa. Begitu angin berhembus, asap ini akan mengikuti arah angin. Beberapa detik kita bisa bernafas dengan lega seperti ini. Beberapa detik kemudian ini bisa berubah seketika. Ada beberapa tips sebenarnya yang tadi disampaikan oleh para guide yang juga mengantarkan tamu di sini. Ketika asap sulfur ini sudah mulai mengarah kepada kita, baiknya kita langsung jongkok dan menutup mata. Karena luar biasa pedas di mata, dan ketika itu masuk ke dalam hidung, ke dalam sistem pernafasan, itu rasanya mencekat sekali. Saya tidak membayangkan para penambang yang puluhan tahun mereka berada sangat dekat dan mereka menghirup udara atau asap sulfur seperti ini. Reaksi antara hidrogen sulfida di perut bumi dengan oksigen akan menimbulkan pendar biru yang cantik ini. Fenomena ini hanya ada 2 di dunia, yakni di Islandia dan Indonesia. Inilah yang membuat Ijen semakin memikat. Turis mancanegara pun terkesan dibuatnya. Wow, the lagoon, oh, amazing. I just get like a shock because I didn't expect that because it was so dark at the beginning. But when the sun went out, oh man, so beautiful. Actually, I wanted to see the flames and the lake. Yeah, I think I've never seen in my life anything comparable to that. So that was really, really nice to see. And I also think I will never ever see something like that again. Potensi wisata petualangan atau adventure tourism ini lantas ditangkap masyarakat sekitar Ijen sebagai peluang lapangan kerja baru. Tak ayal, banyak pemuda di desa-desa sekitar Ijen menjadikan pemandu wisata sebagai pekerjaan baru mereka. Sayangnya, masih banyak wisatawan bersikap tidak bijak pada alam. Ulah seperti vandalisme masih marak. Sama halnya dengan sampah, masih bertebaran di sela-sela kawah. Ijen adalah aset berharga yang harus dijaga. Tempat ini bukan pula media menorehkan kata-kata yang justru menciderai keindahan pencipta. Di balik selimut asap belerang, Ijen menorehkan banyak cerita. Kisah tentang ketangguhan dan kerja keras, serta kebanggaan akan negeri. Namun lebih dari itu, Ijen menjadi refleksi bahwa setiap hembusan napas adalah nikmat yang wajib disyukuri.